Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu peranti keras. Terdiri dari komponen-komponen utama komputer. Yang pertama yaitu prosesor. Berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis. Selanjutnya yaitu memori. Terletak pada sirkuit utama komputer dan berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat di papan sirkuit. Berfungsi juga untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Selanjutnya yaitu alat output, yaitu suatu alat yang menangkap, menyajikan, dan menyediakan data dari komputer kepada pengguna. Selanjutnya yaitu alat input-output, yaitu suatu alat yang dapat melakukan fungsi input sekaligus fungsi output. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan, terdiri dari dua. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, yaitu ruang penyimpanan yang sudah terpasang di komputer dan tidak dapat dilepas. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan dapat dilepas, yaitu ruang penyimpanan yang dapat dilepas dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Selanjutnya yaitu alat-alat input. Yang pertama, data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang lain serupa. Lalu, informasi tersebut akan diterima oleh mesin dan akan terjadi interaksi lainnya. Selanjutnya yaitu alat-alat output. Yang pertama ada monitor, digunakan untuk menampilkan gambar atau visual yang tingkat kejernihannya ditentukan oleh resolusinya. Dan biasanya apa yang akan kita ketik, apa yang akan kita lakukan di mouse itu nanti akan ditampilkan di monitor. Selanjutnya yaitu printer, digunakan untuk mencetak, dapat menggunakan tinta atau laser. Selanjutnya yaitu multimedia, evolusi utama alat input dan output ke arah multimedia dan penggunaan lebih dari satu media. Contohnya, informasi dalam bentuk video, teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Selanjutnya yaitu alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dan pesan dan video interaktif, yaitu telepon yang dapat menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keyboard telepon menjadi alat input, meskipun beberapa orang merasa pengguliran nilai-nilai di keyboard telepon adalah hal yang membosankan. Namun, telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja. Selanjutnya yaitu telepon seluler cerdas atau smartphone. Sesuai namanya, telepon ini dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya yaitu jaringan komputer rumah. Jaringan komputer rumah ini telah populer seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Baik modem kabel maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Selanjutnya yaitu keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti penting bagi komputer mikro yang Anda gunakan di rumah dan di tempat kerja, seperti update sistem operasi, virus, dan spyware. Selanjutnya yaitu peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau disebut juga peranti lunak sistem operasi merupakan peranti lunak yang menjalankan tugas-tugas mendasar oleh seluruh pengguna dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Selanjutnya yaitu peranti lunak aplikasi, yaitu peranti lunak siap pakai yang mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan kita.
Peranti lunak siap pakai memiliki beberapa tugas seperti pengolahan informasi yang sangat terstandarisasi dan memberikan fungsi yang sama dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Peranan peranti lunak yang mudah digunakan. Peranti lunak yang mudah digunakan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Yang kedua yaitu menu, daftar perintah, dan langkah-langkah yang ditampilkan. Berguna untuk menyelesaikan tugas yang sama, memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam, sekaligus pada waktu bersamaan memungkinkan lebih banyak pengguna yang mahir untuk mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pola dan formulir-formulir isian. Lalu ada bantuan yang sensitif pada konteks. Jika pengguna mengalami kesulitan, di situ terdapat informasi-informasi yang dapat membantu pengguna. Selanjutnya yaitu antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Lalu ada komunikasi, yaitu pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada koneksi publik, yaitu koneksi jaringan internet, baik dari modem kabel maupun nirkabel yang dapat digunakan oleh semua orang atau publik. Selanjutnya yaitu saluran pribadi, yaitu suatu sirkuit terbuka yang selalu tersambung pada lintas komunikasi Anda. Selanjutnya yaitu jaringan pribadi maya, yang terdiri dari peranti lunak tunneling yang menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara telepon yang menyelenggarakan transfer komunikasi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal. Adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Lalu ada jaringan area metropolitan. Adalah suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih dari 30 mil. Lalu ada jaringan area luas. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi jaringan area lokal dan jaringan area metropolitan. Selanjutnya yaitu internet, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada intranet, yaitu internet yang digunakan sebagai akses namun dibatasi oleh sumber daya komputer yang dipilih dari organisasi tersebut. Lalu ada extranet, yaitu koneksi dengan pengguna-pengguna di luar perusahaan, jadi dapat digunakan oleh semua orang di luar perusahaan. Sekian video dari saya. Maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.